Halo semua, balik lagi sama gue Owen di FPL 62. Game week 34 merupakan game week yang penuh drama, tapi kita harus tetap fokus karena sisa 4 game week lagi, dan terutama di game week 35 ada double game week besar. Oleh karena itu jangan kemana-mana, nonton video sampai habis, dan buat yang belum subscribe jangan lupa untuk subscribe dulu karena channel ini bakal terus membahas tips-tips mengenai FPL. Oke, jadi di sini udah ada tim gue yang mana kita tahu kemana pertandingan Liverpool dan Manchester United sendiri dipaksa ke postpone karena ada protes dari fans MU. Jadi mau nggak mau 4 pemain dari tim gue blank dan ya nggak terselamatkan karena gue cuma punya Rudiger sama Amarty sebagai pemain yang nggak main, dan juga mereka nggak main sama sekali. Jadi di tim gue ada Mendy kiper clean sheet, kemudian Veltman juga dapat clean sheet, kemudian ada Holgate yang menurut gue ya harusnya mungkin bisa clean sheet juga langsung Villa, ternyata kebobolan 2 gol. Kemudian ada Alexander Arnold yang sayangnya kayak kita tahu blank bersama dengan Salah sama Fernandes. Kemudian Lingard yang juga blank. Son yang sendiri merupakan pemain yang nyetak 1 gol dan 1 assist, harusnya bisa gue kaptenin, tapi gue sebenarnya juga nggak gitu percaya sama dia. Gue lebih percaya Harry Kane, yang ternyata Kane sendiri nggak berhasil mencetakkan apa-apa dengan cuma punya 2 poin, sehingga 4 poin dari kapten gue di game week ini. Vidra akhirnya naik dengan 2 poinnya, kemudian ada Iheanacho yang mencetakkan 1 assist juga kemarin. Jadi total poin gue di game week ini sekarang 39, dengan gue dapat panah merah ke 132 poin, ranking 132. Dan juga total poin gue 2313. Menurut gue bukan sebuah game week yang bagus tentunya, dengan banyak banget orang yang punya Bale dengan dia hat-trick, terutama di gue liat di Indonesia ya, maksudnya tablenya di Indonesia sendiri ada yang Kapten Son, Kapten Bale, menurut gue itu orangnya gokil-gokil semua sih. Maksudnya berani mengambil resiko itu, menurut gue akhirnya return, menurut gue jelas deserved it. Oke, nextnya kita tahu semua bakal ada double game week di game week 35, jadi kita bakal bahas fixture-nya mengenai game week 35. Oke, jadi double game week 35 merupakan double game week yang bisa dibilang mungkin double game week terbesar di akhir musim ini. Gak heran semua manajer pastinya bakal ngegas buat game week kali ini. Nah, untuk membantu kita semua, terutama lo yang nonton video ini menghadapi double game week 35, pastinya kita butuh lihat dulu fixture yang udah ada nih. Nah, sebelumnya kita juga harus tahu bahwa double game week 35 sendiri kita nggak bisa bergantung sama double game week itu sendiri, tapi kita juga harus mempertimbangkan mengenai blank game week di 36 minggu depannya. Nah, di sini bisa dilihat bahwa udah ada tim-tim yang akan menghadapi double game week 35 dan gak blank di game week 36, dan juga tim yang akan menghadapi double game week 35 tetapi akan menghadapi blank juga di game week 36. Nah, tim-tim yang akan double dan tetap bermain di game week 36, Aston Villa, Everton, Crystal Palace, Southampton, dan 2 tim lagi yang sampai saat ini belum pasti, yaitu Manchester United sama Liverpool. Nah, MU sama Liverpool sendiri karena dipospon kemarin matchnya, jadi rencananya ini gue lihat dari beberapa source dan juga Brand Krelin yang udah nge-tweet bahwa kemungkinan besar akan ditaruh di game week 36. Jadi match-match mereka di game week 36 ada kemungkinan untuk dimajuin ke double game week 35. Jadinya Liverpool akan menghadapi double game week 35 juga. Nah, tapi ada kemungkinan juga, kemarin Ben Krelin baru nge-tweet lagi, lebih update lagi. Dia sedikit agak ragu sama kemungkinan Liverpool bakal dapat double game week 35. Jadi kemungkinan besar Liverpool akan dapat double game week di game week 36. Nah, untuk MU sendiri kemungkinan besar akan tetap menghadapi double game week 35 dan gak blank di game week 36 dengan menghadapi Liverpool itu sendiri. Nah, kemudian ada juga tim-tim yang akan menghadapi double game week doang dan blank di game week 36 kayak Leicester, Arsenal, Chelsea, dan West Bromwich Albion. Nah, tentunya dengan hal-hal ini menurut gue akan lebih bijak, akan lebih baik kalau kita tuh punya pemain-pemain dalam box hijau yang udah gue siapin di sini, karena kita nggak perlu capek-capek buat buang dia lagi di game week 36. Dan menurut gue sendiri pertandingan-pertandingan di sini nggak ada yang bisa dibilang menarik banget, tempting banget, kecuali Crystal Palace itu sendiri. Nah, Crystal Palace di sini bakal bertemu dengan Sheffield dan Southampton di game week 35 dan akan bertemu dengan Aston Villa di game week 36. Gua rasa tentunya kita bisa masukin salah satu pemain Crystal Palace sebagai pan di game week 35, dan sisanya menurut gua agak tricky karena kayak Everton dan Aston Villa yang akan bertemu satu sama lain, dan mereka akan ketemu tim-tim papan atas kayak MU dan juga West Ham United saat ini. Salah satu lagi tim yang menurut gue punya fixture bagus banget adalah Liverpool. Walaupun gue udah bilang tadi
kemungkinan besar dia nggak bakal double game week 35, sedangkan dia bakal double di game week 36. Tapi bagi gue kalau Liverpool bakal tetap dapat double game week di game week 35 menghadapi Southampton dan West Bromwich Albion, menurut gue ini fixture yang bagus banget, sehingga gue ragu kalau gue harus buang Jota dan cuma pakai 2 aset dari Liverpool itu sendiri. Walaupun kita tahu kemarin Jota ini harganya turun, dan kemarin gue lihat line up-nya sebelum ada berita demo ya, bahwa dia sendiri nggak di start lawan MU kemarin itu. Tim-tim yang di box hijau ini menurut gue adalah tim-tim yang pemain-pemainnya bisa kita targetin untuk game week 35 nantinya. Lalu untuk tim-tim yang ada di box merah, menurut gue langkah yang harus diambil adalah menurut gue cukup dengan tidak transfer dari pemain tim-tim itu, atau bisa dibilang hindarin untuk beli dari pemain dari tim-tim itu kalau bisa. Dan gak beli tapi gak jual juga, itu menurut gue langkah yang paling oke ya. Karena kayak gue nih punya Mendy sama Rudiger, gue sendiri rasanya akan hold mereka dulu untuk menghadapi double game week 35. Walaupun fixersnya berat, tapi setidaknya ada peluang untuk main 2 kali dan juga ada peluang untuk mencetak poin lebih banyak. Tapi gue sendiri kayaknya gak bakal masukin pemain-pemain kayak Arsenal ataupun Leicester lagi, karena mereka bakal blank di game week 36, dan gue rasanya gue males buat berusaha ngatur tim gue lagi pas blank itu. Nah jadi dengan adanya fixture-fixture seperti ini, kira-kira siapa aja pemain yang layak untuk kita pertimbangkan? Mari kita lihat datanya lebih lanjut lagi. Oke, jadi di sini udah ada data dari 4 pertandingan terakhir dari pemain yang akan punya 3 fixture dalam 2 game week, yaitu DCL, Watkins, Zaha, dan juga Ward-Prowse. Nah gue sendiri ambil pemain-pemain yang bisa dibilang punya potensi sebagai aset FPL terbaik dari timnya masing-masing, dari sisi midfield maupun juga forward. Nah, untuk gol sendiri, DCL dan Watkins berhasil mencetak 2 gol, sedangkan Zaha dan James Ward-Prowse hanya 1. Kemudian untuk assist, Watkins dan Ward-Prowse berhasil mencetak 1 assist. Untuk shot on target, DCL dan Watkins gak beda jauh dengan 5 dan 6 shot on target, sedangkan Zaha dan JWP atau Ward-Prowse hanya punya 2. Untuk XG non penalti dan XGI sendiri, DCL paling tinggi dan diikutin sama Watkins. Nah, dari data tersebut bisa kita lihat bahwa sebenarnya DCL dan Watkins merupakan pemain yang mempunyai peluang untuk mencetak poin FPL paling tinggi ya daripada Zaha maupun juga Ward-Prowse. Tapi sekali lagi menurut gue data adalah alat pembantu bagi gue untuk mengambil keputusan di FPL. Jadi data ini merupakan bukan sebuah hal yang harus gue ikutin atau gue jadikan patokan. Tapi data ini membantu gue dalam mengambil keputusan apakah gue bakal transfer pemain ini atau gue harus buang pemain ini. Gue pastinya akan melihat bantuan dari statistik maupun juga data. Nah seperti data Zaha ini walaupun jelek banget sebetulnya, fixture yang dihadapi ini Sheffield sama Southampton. Dan kita tahu 2 tim ini lagi punya performa yang lagi jelek banget. Jadi menurut gue walaupun angkanya jelek, perlu diingat bahwa 4 pertandingan itu Crystal Palace bertemu dengan tim-tim besar kayak Chelsea, Everton, Leicester, dan juga City. Jadi menurut gue sangat wajar kalau dengan pertandingan yang kayak gitu Zaha punya angka yang jelek banget. Menurut gue Zaha tetap perlu dipertimbangkan mengingat fixture yang bagus banget. Sedangkan DCL sama Watkins merupakan aset yang bisa dibilang aman untuk kita beli di game week 35. Oke, nextnya setelah kita membahas mengenai midfield dan forward, kita akan coba lihat juga dari segi defender, terutama tim apa aja yang mempunyai XG conceded paling tinggi. Bisa dilihat dari tabel ini bahwa Crystal Palace secara defense di 4 pertandingan terakhir merupakan tim yang paling banyak XGC atau expected goals conceded-nya. Tapi gue sendiri gak heran mengingat 4 pertandingan mereka yang berat banget, Everton, Chelsea, Leicester, dan juga City. Bahkan sebenarnya melihat lawan-lawan mereka ini bisa dibilang angka ini cukup oke kalau dibandingkan dengan tim-tim lain yang lawannya nggak sesusah itu. Nah kayak di bawahnya ada Newcastle yang kita tahu sendiri akan ketemu Leicester. Maka menurut gue ini merupakan salah satu opsi kita juga untuk pilihan kapten. Iheanacho, Vardy bisa aja jadi opsi karena Newcastle kita tahu dilihat dari data ini terburuk kedua setelah Crystal Palace. Kemudian nextnya ada juga West Ham United yang selalu kebobolan dari game week 28 dan belum pernah clean sheet sampai sekarang. Ini juga bisa jadi alasan buat kita semua untuk masukin pemain-pemain dari Everton itu sendiri kayak DCL ataupun juga Sigurdsson. Nah, West Bromwich Albion dan juga Southampton berada di posisi berikutnya yang kita tahu ada kemungkinan Liverpool bakal ketemu dengan mereka. Jadi ini bisa jadi alasan kita juga untuk pertahanin Jota atau punya 3 aset Liverpool itu sendiri untuk fixture-fixture berikutnya. Oke, gua rasa itu 5 tim dengan data bertahan paling jelek di 4 pertandingan terakhir. Nextnya gue bakal coba membahas mengenai kapten. Nah, untuk kapten sendiri bisa dilihat di sini gue udah menampilkan 3 pemain yang menurut gue paling oke atau paling populer bisa dibilang, yaitu adalah Iheanacho,
Bruno Fernandes, dan juga Salah. Dari 3 pemain ini, yang paling mencetak gol banyak adalah ini 4 pertandingan terakhir ya. Iheanacho dengan 4 gol, kemudian Salah 3 gol, sedangkan Bruno Fernandes tidak pernah mencetak gol di 4 pertandingan terakhir. Untuk assist, Iheanacho berhasil mencetakkan 2 assist, Bruno 1, dan Salah nggak ada. Untuk shot on target sendiri, Iheanacho juga paling tinggi dengan 9, disusul sama Salah dan Fernandes yang terakhir dengan 5 shot on target. XG non penalty dan XGI paling tinggi adalah Salah dan juga Iheanacho, dengan angka yang bisa dibilang nggak beda jauh ya. Nah, untuk fixture sendiri bisa dilihat bahwa sebenarnya untuk Leicester sendiri bisa dibilang udah hampir pasti, dan juga MU juga udah hampir pasti bisa dibilang, yaitu akan menghadapi Newcastle dan Manchester United untuk Leicester sendiri, sedangkan MU akan menghadapi Aston Villa sama Leicester. Nah, Salah sendiri walaupun untuk Liverpool fixture-nya belum pasti, tapi kalau ini jadi, ini menurut gue adalah fixture terbagus yang bisa lu dapatkan dengan tim sekelas Liverpool, yaitu Southampton sama West Bromwich Albion. Jadi kalau dengan fixture seperti ini, menurut gue dengan didukung oleh data yang ada, menurut gue Salah menjadi opsi yang paling aman dan paling oke, dengan catatan jika dia beneran bermain double game week menghadapi Southampton dan juga West Bromwich Albion. Tapi menurut gue kalau itu nggak terjadi, di antara Iheanacho ataupun Fernandes, gue bakal lebih setuju kalau kita kaptenin Iheanacho dengan statistik yang jauh lebih bagus, dan pertandingan yang menurut gue ada Newcastle-nya itu bisa dijadiin target walaupun nantinya bakal melawan MU ya. Nah, selain 3 pemain di sini, menurut gue juga ada beberapa pemain bisa kita targetin, yaitu seperti Zaha yang fixture-nya bagus banget, kemudian juga ada DCL yang bisa dibilang oke lah fixture-nya. Kemudian juga pemain dari Aston Villa kayak Watkins bisa aja jadi pembeda untuk kapten kita di game week 35 kali ini. Oke, nextnya gue akan membahas mengenai transfer tim gue, planning tim gue untuk game week 35 dan kedepannya. Oke, bisa dilihat di sini ada tim gue saat ini dengan kiper Foster sama Mendy, yang Foster sebenarnya udah gak bakal main lagi ya gue rasa. Tapi gue rasa belum ada urgensi buat gue gantiin Foster itu sendiri. Jadi gue kayaknya bakal tetap tahan goalkeeper gue di 2 ini. Kemudian untuk defender sendiri, Rudiger yang katanya cedera kemarin, gue rasa dengan press conference-nya Tuchel seperti itu, dia akan fit nantinya di double game week. Walaupun kita tahu double game week-nya itu melawan Manchester City dan juga Arsenal, tapi harusnya setidaknya dia bakal main 2 kali, jadi gue gak bakal lepas dia. Transfer gue di game week 34 kemarin adalah Cody ke Holgate, yang gue rasa sebenarnya dengan fixture yang cukup oke ya, dia ada double dan juga 36 ketemu Sheffield, 37 ketemu Wolves. Sebenarnya gue pengen banget buat masukin Luka Dean, cuma gue gak punya duit. Kemudian duit gue rasa cukup untuk masukin Coleman saat itu. Tapi Coleman menurut gue dengan umurnya yang udah agak tua, agak sedikit rawan resiko rotasi, walaupun kita tahu kalaupun Coleman main, threat-nya itu lumayan tinggi. Maksudnya kita gue rasa bakal dapat attacking return yang cukup oke di situ. Kemudian Amarty yang udah gak bakal main juga menurut gue, ini hanya sebagai budget enabler gue aja. Kemudian ada TAA yang gue rasa masih bakal gue pertahanin sampai game week, mungkin sampai akhir season ya, karena menurut gue Liverpool ini kalau kita lihat hijau semua kecuali Manchester United yang kita belum tahu. Oke, nextnya untuk midfield gue rasa juga gue masih solid. Untuk striker juga gue masih solid. Permasalahannya adalah gue ingin masukin Zaha. Gue rasa gue tempted buat masukin Zaha dengan fixture yang bagus banget. Gue rasa gue harus lakuin itu karena gak tau kenapa gue punya feeling Zaha bakal haul. Jadi kayak gue rasanya pingin banget buat masukin dia. Tapi sedangkan budget gue udah gak cukup kalau buat masukin Zaha tanpa buang salah satu pemain premium gue. Kayak kalau gue buang Jota sebenarnya masih cukup sampai sekarang. Cuma gue juga rencananya bakal mau ganti Vidra ke salah satu striker yang akan menghadapi double game week. Jadi kemungkinan besar transfer gue adalah gue akan mengorbankan Son sebagai pemain Spurs yang gak akan menghadapi double game week. Walaupun gue rasa ada resiko yang sangat besar ya. Sekarang ownernya di top 10k aja masih sekitar 80% lebih. Tapi dengan dia gak main double game week dan ketemu Leeds lumayan bagus sih. Cuma setidaknya gue udah punya Kane yang gue harapkan bisa cover Son itu sendiri. Jadi gue rasa gue bakal buang dia dengan gue akan masukin Zaha, dimana nantinya sisa budget gue akan ada 2,7 di bank, dan free transfer gue masih ada 1 lagi bisa gue pakai untuk buang Vidra, masukin siapapun kayak Watkins gue bisa masukin, ataupun masukin DCL.
Jadi gue bisa masukin DCL kalau dia gak naik kayak harganya Zaha ataupun DCL gak naik, gue rasa gue akan melakukan ini. Jadi gue punya satu pemain 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 kalau Liverpool bermain double game week di game week 35. Kalau enggak gue punya 8 pemain yang bisa gue mainin double game week di game week 35. Jadi sejauh ini kayak gitu planning gue untuk game week 35 ke depannya. Sebenarnya gue mau banget untuk masukin Dallas sama Melier di game week berikutnya, tapi karena Jota turun 0,1 gue rasa gue gak bisa lakuin itu untuk masukin 2 pemain itu, karena kemarin gue hitung tuh budget gue udah pas-pasan banget. Kalau gue masukin Dallas sama Melier untuk masuk ke tim gue, terpaksa gue gak masukin Calvert-Lewin, sedangkan gue masukinnya harusnya gue masukin Watkins. Jadi gue punya budget buat masukin Dallas sama Melier itu sendiri di game week 36 mungkin ya. Oke, jadi sekian video gue untuk game week 35 kali ini. Jangan lupa like kalau kalian suka sama video ini, dan juga komentar apa aja yang kalian ingin tanyain ke gue mengenai game week 35. Dan buat yang belum subscribe, jangan lupa untuk subscribe sekali lagi. Good luck untuk game week 35-nya. Bye-bye.